warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor, cerita dari Dioseta. Yang mau berkunjung saya sertakan linknya, bisa dilihat di deskripsi. Kisah ini menceritakan petualangan Danan Jaya Sambara. Ini adalah kelanjutan dari 5 bagian sebelumnya. Buat yang baru bergabung bisa baca dulu bagian 1 dan 5 lewat link di deskripsi ini. Imah Leuweung bagian 6, para penghuni neraka. Sebuah rumah tua terlihat di depan kami. Tingginya pohon-pohon jati di sekelilingnya membuat rumah ini terlihat kecil. Gelapnya hutan tidak mampu menutupi keangkeran rumah ini, namun bukan itu masalahnya. Puluhan bahkan mungkin ratusan demit berkumpul menyambut kami. Kali ini tidak ada makhluk sekuat telepah dan siluman ular seperti dulu. Mayat hidup dan pocong mendominasi jumlah mereka. Ingat tujuan utama kita, jasad Mira, ucap Pak Kuswara mengingatkanku. Baik Pak, jawabku. Kami tak berniat melayani makhluk-makhluk itu. Kami yakin mantra pelindung yang kami rapalkan cukup untuk menjauhkan mereka dari kami. Pak Kuswara memimpin kami menuju rumah itu. Kali ini ia melangkah dengan penuh keyakinan. Tanpa mengurangi kewaspadaan, kami mengikuti Pak Kuswara. Dan benar saja, sesosok makhluk menghadang kami. Sesosok pocong dengan kain kapan yang berwarna merah darah. Seolah-olah warna putih dari kain kapan telah berubah oleh darah tumal-tumal yang dia habisi. Kami tahu makhluk ini berbahaya. Cahyo segera menerjang dan menyerangnya dengan sarung kebanggaannya. Namun tak satu pun serangannya menyentuh makhluk itu. Aku lengah. Tiba-tiba wajah makhluk itu sudah berada di depanku. Wajahnya sudah tidak berbentuk. Hanya kulit busuk yang bercampur dengan darah. Liurnya menetes dari lubang mulut yang tidak berbentuk lagi. Belum sempat melompat mundur, tangan makhluk itu menerobos keluar dari kain kapan dan menggenggam lenganku dengan keras. Awas Danan, ucap Cahyo melontarkan sarungnya pada makhluk itu. Makhluk itu terhempas, namun tangannya masih menggenggam lenganku dan membuatku ikut terjatuh. Menjijikkan, makhluk itu menggeliat di atas tubuhku, berusaha mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bebaskan jasadku. Makhluk itu mencoba mengatakan sesuatu. Sesosok penglihatan masuk ke pikiranku. Terlihat seorang dukun sedang mempraktekkan ilmunya. Dukun itu mencari keuntungan dengan melakukan santet, mengajarkan pesugihan dan mendalami ilmu hitam. Salah satu tamunya adalah Mbah Wira. Di akhir penglihatan terlihat sang iblis yang memberinya ilmu itu, menuntut apa yang menjadi haknya. Terlihat mata sang dukun terbakar, sesuatu telah menarik lidahnya hingga tak lagi tersambung. Tubuhnya mulai melepuh. Rasa sakit yang amat sangat menyelimuti tubuhnya. Ia harus mencari tumbal untuk iblis itu demi menghilangkan rasa sakitnya. Danan, teriak Cahyo membangunkanku. Aku melihat ke sekitar. Sosok pocong itu sudah tidak ada lagi. Kemana makhluk itu? Tanya aku. Hilang persis saat kamu kehilangan kesadaran. Jelas Cahyo. Dia dukun yang menjerumuskan Mbah Wira, ucapku sambil mencoba kembali berdiri. Aku menceritakan sedikit tentang apa yang disampaikan makhluk itu kepada Pak Kuswara dan Cahyo. Terlihat mereka semakin geram dengan ulah Braka Raswana. Sebaiknya segera kita selesaikan urusan ini agar tidak ada manusia yang terjerumus lagi, ucap Pak Kuswara. Kami mempercepat langkah kami. Saat ini pintu Imah Leuweung sudah tidak tertutup lagi. Ada hal besar yang akan menyambut kami di sana. Brengsek, tempat ini tidak bisa lagi disebut rumah. Tempat ini lebih pantas disebut sarang demit, ucap Cahyo dengan kesal. Aku tahu mengapa Cahyo mengatakan itu. Saat memasuki rumah ini, sekumpulan demit sudah menyambut kami.
Yang paling menarik perhatianku adalah setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kami melanjutkan menelusuri tempat ini. Setidaknya mantra pelindung masih bisa menghalau niat demit ini untuk menyerang. Di sini, ucap Pakuswara sembari menghentikan langkahnya. Di sini terakhir aku melihat Mirah dalam keadaan hidup. Cerita Pakuswara di sebuah ruang tengah yang di ujungnya terdapat pintu kamar dengan ruangan yang cukup besar. Pakuswara harus menceritakan kejadian ini pada kami, tapi sebaiknya setelah kita mengalahkan makhluk itu, ucapku sambil menepuk pundak Pakuswara. Itu ruangannya, di ruangan itu jasad Mirah dikorbankan, tunjuk Pakuswara. Energi jahat yang kuat memang muncul dari ruangan itu. Kalaupun Brakal Raswana bersembunyi di sini, ia pasti ada di ruangan itu. Pintu terbuka. Ruangan itu seolah memang menyambut kedatangan kami. Baru selangkah saja kami memasuki ruangan itu, sebuah serangan berbentuk kumpulan asap hitam mengelilingi kami. Rasa panas muncul dari asap-asap yang menyentuh tubuh kami. Merasa akan ada bahaya yang lebih besar, segera aku membacakan mantra penghalau untuk menyingkirkan semua asap-asap ini hingga perlahan asap-asap ini menghilang. Cahyo, Pakuswara, teriakku mencari keberadaan mereka. Tunggu, ada yang tidak beres. Aku tidak lagi berada di ruangan yang sama. Aku mencoba mengenali tempat ini, namun hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Bau busuk sangat menyengat mengganggu indraku penciumanku. Dan segera aku sadari, bau itu berasal dari tumpukan mayat yang tidak utuh di sekitarku. Cahyo! Teriakku sekali lagi berharap mereka selamat. Aku melihat sekeliling mencoba mencari petunjuk, namun sebelum sempat menengok ke belakang, sebuah cakaran besar menggores wajahku. Itu adalah makhluk tadi, setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kali ini dia merayap di antara pohon-pohon dan mencoba untuk menyerangku kembali. Tumbal, aku ingin tumbal. Ucap makhluk itu bersiap menyerangku. Aku mundur, mencoba bertahan dan mencoba mengeluarkan keris raga sukmaku. Tapi tunggu. Keris itu tidak ada. Aku panik. Namun aku tetap harus fokus mengalahkan makhluk itu terlebih dahulu. Amalan pedang kubacakan dan siap menembus tubuh makhluk itu. Namun sebelum itu terjadi, sesosok makhluk menyerang setan wanita itu dan mencabik-cabik tanpa ampun. Aku mengenal makhluk itu. Kakek tua bungkuk dengan rambut yang menjuntai hingga ke lantai. Bocah asu, kowe ning kene arep mateni awakmu. Yang artinya, bocah anjing, kamu kesini mau bunuh diri, ucap makhluk itu. Aku heran, seharusnya ia hanya bisa kupanggil dengan mantra yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhurku. Ojo kaget, iki alam gaib, aku iso metuk sok karep kuning alam iki. Artinya jangan kaget, ini alam gaib, aku bisa keluar kapan saja di alam ini. Jelas makhluk itu. Sebuah dentuman dan kilatan besar terlihat dari kedalaman hutan. Kakek tua itu berlari merespon benturan yang terjadi di dalam hutan. Aku khawatir bila suara itu berasal dari Pakuswara ataupun Cahyo. Kami berlari secepat mungkin, namun ternyata kami tidak sendiri. Makhluk-makhluk kerdil dengan gigi runcingnya mencoba menyerang kami, namun semua dilibas habis oleh kakek tua yang mengaku sebagai leluhurku ini. Kekhawatiranku terjawab. Aku melihat Pakuswara tergeletak dengan darah mengalir di sekitar kepalanya. Pakuswara! Aku berlari menghampirinya. Segera aku menundukkan Pakuswara, menyentuh punggungnya dan mengalirkan energi dengan maksud memulihkan kondisinya. Namun situasinya menyulitkanku untuk fokus. Makhluk-makhluk gaib di sekitar sini seolah mengambil ancang-ancang untuk menyerang kami. Darah, darah, aku mau darah. Ucap sosok makhluk hitam bungkuk berwujud seperti manusia. Hanya saja taring dan kupingnya yang lancip yang memastikan bahwa itu salah satu bangsa dedemit. Dengan mulut yang berdarah, makhluk itu bersiap menerjang kami.
Namun kakek tua itu menghadang. Sayangnya musuh kami tidak sendiri. Kali ini makhluk besar berbulu dengan mata merah yang mencoba menyerang kami dari sisi lain. Aku bingung antara harus bertahan atau terus mengobati Pakusuara. Namun sebelum aku selesai memutuskan, sesosok monyet besar menerjang setan berbulu itu, memukulinya hingga tidak lagi berdaya. Aku kenal makhluk itu, Wanasura, bangsa kera, makhluk pelindung cahaya. Serangan demi serangan muncul, namun kedua makhluk itu dengan buasnya menghabisi mereka untuk melindungi kami. Danan, kamu fokus memulihkan Pakusuara dulu, serahkan pertahanan padaku, ucap Cahyo yang turun dari bahu Wanasura. Hampir tidak ada serangan yang mampu menembus pertahanan Cahyo bersama kedua makhluk itu. Walaupun secara sekilas serangan mereka terlalu sadis untuk dilihat. Aku bertemu dengan Brakaraswana, ucap Pakusuara. Aku menyelesaikan pengobatanku dengan menyalurkan energi murni. Pakusuara terlihat kembali bisa berdiri. Tanpa menyia-nyiakan waktu, beliau mengambil mata tombaknya dan membacakan mantra dan melemparkannya ke tanah. Tidak ada lagi makhluk yang bisa bertahan di tanah itu. Semua demit, setan, dan entah apapun itu segera terbakar ketika menginjak tanah yang telah tersentuh pusaka mata tombak Pakusuara. Aku takjub dengan apa yang dilakukan Pakusuara. Namun yang membuatku lebih penasaran adalah apa yang terjadi saat Pakusuara bertemu dengan Brakaraswana. Ingat, tujuan utama kita adalah Jasan Merah, karena tak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkan iblis jahanam itu, ucap Pakusuara dengan tegas. Apa yang terjadi di sana, Pak? Tanya Cahyo. Kalian akan melihat sendiri. Yang perlu kalian persiapkan adalah hati kalian jangan sampai menghitam karena godaan, jelas Pakusuara. Tepat di tengah hutan, sebuah padang rumput yang kering menguning berada di depan kami. Bulan purnama terlihat semakin terang menyinari pohon-pohon hitam yang mengelilingi padang ini. Namun bukan itu yang mengerikan. Terlihat sebuah kepala tertusuk oleh kayu yang runcing dengan badan dan tergantung di bawahnya. Kami kenal wajah itu kepala Mbah Wira. Tak hanya satu, banyak jasad tertancap di sana. Salah satunya adalah dukun yang diperbudak iblis itu dalam wujud pocong merah. Dan yang terakhir, paling mengenaskan, tubuh anak perempuan dengan leher yang tidak menyatu lagi dengan badannya. Satu bola matanya menggantung dan ada makhluk menyerupai anjing yang sedang melumati bagian tubuhnya. Aku tebak itu adalah Mirah. Mungkin ini yang menyulut amarah Pakusuara sehingga dengan mudah dikalahkan oleh Brakaraswana. Aku menengok Pakusuara, khawatir emosinya akan tersulut kembali. Namun ternyata tidak. Wajahnya seolah telah siap menghadapi ini semua. Angin berhembus kencang. Aku melihat sekeliling. Sesosok manusia muncul dari tengah-tengah padang rumput. Aku penasaran. Namun energi hitam dari tubuhnya membuatku menyadari siapa dia. Kenapa kalian tidak menjadi pengikutku saja? Semua yang kalian inginkan akan kalian dapatkan, ucap makhluk itu dengan tenang. Kau pikir setelah kami melihat apa yang terjadi dengan Mbah Wira dan dukun itu, kami mau menjadi pengikutmu? Balas Cahyo. Yang balas perkataannya, semua yang keluar dari mulutnya adalah godaan, ucap Pakusuara. Jaga dan tenangkan jiwa kalian. Lanjutnya, berbeda dengan Cahyo dan Pakusuara yang bisa berbicara dengan tenang, aku kehilangan rasa tenangku. Aura gelap dari Brakaraswana benar-benar mengintimidasi, seolah-olah kekuatan kami tak ada apa-apanya dibandingkan dia. Aku neng kene bocah asu, sak durung ne koe mati demit koe yang hadapi aku disi. Artinya, aku di sini bocah asu, sebelum kamu mati setan itu harus menghadapi aku dulu, ucap kakek tua itu sambil berusaha melindungiku. Brakaraswana mengambil sebuah kepala yang tergeletak di tanah, menggigit bola matanya, meremasnya dan dengan tangannya hingga terlihat darah bermunceratan. Yang aku takutkan terjadi, makhluk itu melirik dan berjalan ke arahku. Sepertinya dia menyadari rasa takutku. Kakek tua itu segera berdiri di depanku, mencoba mengambil posisi untuk melindungiku.
Eling jenengku sakiki curug aku Eyang Widarpa. Yang artinya ingat namaku, mulai sekarang panggil aku Eyang Widarpa, ucap kakek tua itu sambil menerjang Brakaraswana. Tanpa menahan kekuatan, Eyang Widarpa segera melompat dan mencoba meremas kepala Brakaraswana. Tapi tidak semudah itu. Sebuah tangan, bukan, itu ekor ular raksasa yang berasal dari tubuh Brakaraswana yang mengempaskan tubuh kakek tua itu. Merespon serangan itu, Wanasura menerjang pukulan ke tanah dan melontarkan batu dan tumpukan mayat ke arah Brakaraswana. Dari punggungnya terlihat Cahyo melompat menarik sarung senjatanya dan melibas ke arah setan jahanam itu. Tak ketinggalan Pakuswara membaca mantra pembakar dan menyerang Brakaraswana. Api menyala menyelimuti makhluk itu. Harap itu bisa melumpuhkan walau sebentar. Tapi ternyata kami salah. Benar, sempat kembali bertahan. Brakaraswana melesat, menggenggam tangan Cahyo dan membantingnya ke tanah. Sontak darah bermunceratan dari mulut Cahyo. Aku merapalkan ajian lebur seketi, serangan jarak jauh untuk menyerang tubuh dari Brakaraswana. Namun ia sama sekali tidak bergeming. Ilmumu bahkan tak mampu menjatuhkan satu helai pun rambutku, bocah ingusan, ucap makhluk itu meremehkanku. Sebuah mantra leluhur muncul di pikiranku dan tanpa sadar aku merapalkannya. Jagat lembut, boten duwe wujud, kulo nimbali, surga loka, surga kayangan, ketuh muli sampun nampani, tekan asa, tekan sadanten. Kali ini mantra terucap tanpa keris di tanganku. Rintik hujan mulai turun. Eyang Widarpa kembali di sisiku. Sambung roh alam kasebut. Rina malam dadehi ciji. Lara lan jiwo iso ngawiji. Eyang Widarpa melanjutkan mantra yang kuucap. Dan hal aneh terjadi. Rambutku memanjang dan memutih. Taring muncul dari mulutku dan tanganku yang saat ini lebih pantas disebut sebagai cakar. Namun saat ini keris pusaka Raga Sukma tergenggam di tanganku. Kekuatan besar mengalir di tubuhku. Tak berniat mencari tahu, aku segera bergegas menuju Brakaraswana dan mulai menyerangnya. Iblis jahanam, hanya neraka tempat yang pantas untukmu, ucapku sambil menghunus keris ke tubuhnya. Makhluk itu menahan dengan tangannya, namun beda dengan sebelumnya. Kali ini keris ini menembus tangannya hingga mengeluarkan darah yang berwarna hitam. Aku menoleh ke arah Cahyo. Terlihat Pakuswara sedang menolongnya. Aku sedikit lega dan mencoba terus menyerang. Tak terima dengan luka yang diterima, Brakaraswana mendekatiku dan menyemburkan api hitam dari mulutnya. Aku hampir tak sempat menghindar. Tapi sebelum mengenai tubuhku, Wanasura menerjang Brakaraswana hingga serangannya tak mengenaiku. Mas Danan, pakai ini, teriak Pakuswara sambil melemparkan mata tombak pusaka andalannya. Aku menangkapnya dan segera melemparkan mata tombak itu bersama dengan ajian lebur seketi dan berharap itu bisa menembus tubuhnya. Terdengar makhluk itu merasa kesakitan. Sebuah luka kembali terbentuk di tubuh makhluk itu. Cahyo, Pakuswara, serangan ini berhasil, teriakku kepada mereka. Merespon teriakanku, Cahyo bangkit dan berlari ke arahku. Jangan naik ke tubuh Wanasura, perintah Cahyo. Aku menaiki tubuh Wanasura sesuai perintah Cahyo. Segera Cahyo menyusul menaiki sisi satunya. Tanpa diperintah, Wanasura kembali menerjang Brakaraswana. Aku kembali menarik mata tombak Pakuswara, mencoba menyerang kembali, dan makhluk itu menghindar. Brakaraswana melibatkan ekor ularnya menyerang kami, namun ditahan oleh Wanasura. Kita bisa mengalahkan makhluk ini, ucap pada Cahyo. Dia mengangguk. Dia memfokuskan mantranya untuk memperkuat Wanasura. Pertarungan sengit terjadi, serangan demi serangan beradu tanpa henti. Tanpa kami sadari, ratusan bahkan mungkin ribuan demit hutan ini berkumpul menyaksikan pertarungan kami.
Sekali lagi aku merapalkan mantra dan melemparkan mata tombak milik Pakuswara. Kali ini mata tombak itu menancap di dahi makhluk itu. "Tidak mungkin, aku tahu benda ini," ucap makhluk itu tiba-tiba. "Ini milik Chandramukti, manusia baik. Dari mana kamu dapatkan benda ini?" ucap makhluk itu sambil berteriak sekeras-kerasnya. Kami tak mau meladeni ucapannya. Kalau itu milik Chandramukti, berarti seharusnya itu bisa digunakan untuk mengalahkannya. "Danan, tarik mata tombaknya, kali ini gabungkan dengan mantra kita," ucap Cahyo. Aku menarik kembali mata tombak itu dan menyerahkannya pada Cahyo. Sebuah mantra dibacakan olehnya. Tak ketinggalan aku menarik tenaga dari keris Raga Sukma dan menjamkannya di tubuh Brakaraswana. Makhluk itu berteriak dengan keras. Terdengar sebuah kekesalan terdengar dari teriakannya. "Jangan sombong manusia lemah. Jika itu milik Chandramukti, maka hanya cara yang sama yang bisa mengalahkannya," teriak Brakaraswana dengan penuh amukan. Api besar muncul dari dalam tanah membakar tubuh Brakaraswana. Kulitnya melepuh terbakar, terkelupas dengan begitu menjijikan. Namun tubuhnya membesar dan matanya memerah. "Cahyo, Danan, mundur!" teriak Pakuswara. Belum sempat merespon Pakuswara, sebuah lengan besar penuh darah menyerang kami. Kami terpental dan berusaha berdiri. "Inilah yang membunuh Chandramukti, perjanjian dengan neraka. Dan ini juga yang akan membunuh kalian," ucap setan itu. Tak cuma omong kosong, belum sempat kami berdiri, wujud setan itu menginjak Wanasura, melilitkan ekor ularnya pada Cahyo dan menyerangku dengan pukulan yang bertubi-tubi. Darah segar mengalir dari mulutku, bahkan dalam wujud ini tidak mampu menahan kekuatan Brakaraswana. Aku berusaha melepaskan diri, namun tak berguna. "Matilah dan jadilah tumbalku," ucap makhluk itu dengan meremas tubuhku dan bersiap menggigit kepalaku. Ternyata kematian belum siap menerimaku. Pakuswara membacakan mantra dan mata tombak yang tertancap di Brakaraswana mengeluarkan ledakan yang mementalkan makhluk itu. Merasa kesal, Brakaraswana bangkit dan menerjang Pakuswara. Mantra pelindung telah dirapalkan, namun kekuatan setan itu terlalu besar. Setan itu menghajar Pakuswara tanpa ampun. Kami menaiki Wanasura dan mencoba menolong Pakuswara. Namun yang terjadi, semburan api dari mulut makhluk itu membakar tubuh Wanasura. "Danan, jasad Mira!" teriak Pakuswara dengan darah berhamburan dari mulutnya. Kami tak memperdulikan dan tetap berusaha menyelamatkan Pakuswara. Makhluk itu kembali bermaksud menyerang kami, tapi sekali lagi Pakuswara menyerang dengan mata tombak dan dibalas dengan pukulan yang sadis. "Jangan bodoh, selamatan jasad Mira. Ingat, masih ada pusaka pengganti raga," ucap Pakuswara. Mendadak aku teringat pusaka yang diserahkan ke Dio. Bisa jadi itu yang dimaksud Pakuswara. Kami menjadi sedikit tenang dan segera menaiki Wanasura. Namun yang terjadi setelahnya sama sekali tidak ingin kami lihat. Brakaraswana memukuli Pakuswara hingga darah berceceran di mana-mana. Tak cukup sampai di situ, makhluk biadab itu menarik lengan Pakuswara hingga putus dan melumat kepalanya hingga tak berbentuk. Aku sekuat tenaga menahan emosiku, berpegangan pada Wanasura dan mengambil jasad Mira. Mendadak terlihat sebuah pohon beringin besar di ujung hutan ini. Setelah mendengar cerita ini tentang pohon ini, kami tak ragu lagi menuju ke sana. Selesai. Bersambung ke bagian 7 dengan judul Penebusan. Terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita dari Berita Horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.